Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 19. Di situ perikop firman Tuhan berkata, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditempatkannya itu ialah Simon, yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Sebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita menjumpai bagaimana Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kita menemukan 12 nama yang dipanggil, walaupun diantaranya ada yang mengkhianati dia, tetapi dia tidak punya rencana untuk tidak menggunakan orang itu. Karena itu dia dipanggil untuk bersama dengan dia. Nah, kita menemukan ayat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil siapa saja yang dikehendakinya untuk datang kepadanya. Sebagai umat Tuhan, kita harus paham dengan jelas bahwa Allah memanggil siapa saja untuk datang kepadanya. Dan apa yang kita dapat ketika kita datang kepada Dia? Ada banyak orang ketika dipanggil, dia akan lihat siapa yang memanggilnya. Apa untungnya kira-kira kalau saya datang berjumpa dengan Dia? Tetapi kalau yang memanggil kita itu orang yang punya pengaruh, orang yang punya jabatan, orang yang punya harta cukup banyak, mungkin pikiran kita akan berkata, saya dapat sesuatu yang baik dari orang itu. Dan kita menemukan jelas ketika Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, kita menemukan bahwa yang pertama yang dialami orang-orang yang dipanggil Tuhan, yaitu mereka mengalami pengampunan dosa. Jadi kita bersyukur bahwa ketika kita dipanggil jadi orang percaya, maka kita mengalami pengampunan dosa. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun di bawah kolong langit ini selain oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita bersyukur kita menemukan ayat firman Tuhan katakan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dengan kata lain, dia memanggil supaya orang-orang itu mengalami pengampunan. Jadi ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang membaca firman Tuhan, ingatlah itu tujuan Allah untuk mengampuni segala kekurangan, kelemahan kita. Yang kedua, di situ jelas bahwa ketika dia memanggil kita, dia memberi kesempatan kita untuk masuk jadi bagian dari keluarganya. Itu jelas dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12, siapa yang percaya menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita melihat bahwa ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang dipanggil, maka kita bersyukur karena kita dimasukkan dalam keluarganya.
Ini suatu kebanggaan tersendiri. Sebab itu Yesus mengajar kepada murid-muridnya ketika kamu berdoa, berkatalah Bapa kami yang di surga. Kenapa dia berani katakan demikian? Karena dia tahu orang yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang benar-benar dipanggil menurut kehendak Allah untuk menerima pengampunan dan untuk masuk menjadi keluarganya. Dan kehidupan yang berikut dari panggilan Allah ternyata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 jelas bahwa dia datang dan memanggil kita supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ini merupakan kerinduan setiap manusia yang bisa ada di dunia ini. Pasti kita ingin berkelimpahan karena kita tahu hidup di dunia ini banyak kebutuhan, banyak keperluan. Dan Yesus katakan ketika dia datang untuk saya dan saudara, dia mempunyai tujuan untuk membawa kita ke dalam hidup yang berkelimpahan. Itulah tujuan Allah memanggil kita ternyata untuk kebaikan kita. Nah, hal yang jelas dikatakan selanjutnya, ketika dia memanggil murid-muridnya, dia bukan hanya memberikan dampak positif buat mereka, tetapi dia mengingatkan kepada mereka, dia mau bekerja sama dengan orang-orang yang dipanggilnya itu. Jadi ketika kita menyadari kita orang yang dipanggil Tuhan, maka kita tidak boleh menghabiskan waktu hanya untuk menikmati hidup berkelimpahan, hanya untuk menikmati pengampunan yang Tuhan berikan, hanya untuk mempunyai hubungan keluarga dengan Dia. Tetapi kita harus diingatkan bahwa kita dipanggil untuk bisa bekerja sama dengan Dia. Alkitab jelas mengingatkan, Allah memanggil kita untuk bekerja dengan Dia. Allah memakai banyak cara untuk menyatakan kehendaknya bagi manusia. Kita temukan Alkitab mencatat Allah memakai malaikat untuk mengingatkan kepada manusia ada kabar kesukaan, keselamatan datang melalui Yesus Kristus. Allah memakai malaikat jadi alat untuk melakukan kehendaknya. Alkitab juga mencatat Allah memakai keledai untuk melakukan kehendaknya supaya Bileam tidak binasa dalam kekerasan hatinya. Allah memakai ikan raya untuk melakukan kehendaknya supaya Yunus bisa memberitakan kabar pertobatan bagi penduduk Niniwe agar Niniwe jangan binasa. Tuhan memakai ayam untuk melakukan kehendaknya supaya Petrus sadar. Kita menemukan Tuhan menggunakan begitu banyak cara dengan maksud supaya kehendaknya agar manusia tidak binasa. Sebab itu ketika kita pun dipanggil olehnya, maka kita harus tahu Allah mau bekerja sama dengan kita. Di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan, kamu akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Itu adalah bukti Allah memanggil kita supaya kita kerjasama dengan Dia. Bukan kita kerja untuk kesenangan kita, bukan kita kerja untuk kenyamanan kita, tetapi Allah memanggil kita untuk bekerja sama dengan Dia. Oleh sebab itu, kita bersyukur kita diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini, ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang dipanggil menurut kehendak Allah, maka ketahuilah Allah tahu kebutuhan hidup kita. Dia jamin kita dengan memberikan kelimpahan, tetapi Dia juga ingin kita menjadi alat untuk bekerja sama dengan Dia melakukan kehendaknya. Sebab itu mari pagi hari ini kita akan satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa bukan kami yang memilih Engkau,
Bukan kami yang memanggil Engkau, tapi Engkau yang memilih dan memanggil kami dengan tujuan yang luar biasa. Engkau memanggil, memilih kami supaya kami diampuni dosa salah kami. Engkau memanggil kami, memilih kami supaya kami bisa hidup di dalam kelimpahan di dalam Engkau. Bapa, tolong kami supaya dalam perjalanan kami di hari-hari seperti ini, kami tidak salah untuk menentukan langkah hidup kami, tetapi kami boleh mengerti bahwa kami adalah orang yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menikmati berkat Allah, yaitu pengampunan, untuk menikmati kelimpahan di dalam Engkau, untuk menikmati bebasnya beban pergumulan hidup ini di dalam Engkau. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami menyadari Engkau memanggil kami bukan untuk membuat kami repot atau menjadikan kami susah, tapi Engkau melakukan yang terbaik untuk kami, dan kemudian Engkau melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu yang luar biasa. Sebab itu sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memanggil dan memilih kami. Engkau menjamin kehidupan kami, dan Engkau mau terlibat dengan kegiatan yang Engkau sediakan untuk kami kerjakan, dan Engkau turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sertai umat-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan kuliah atau belajar, maupun yang tetap tinggal di rumah dengan kesibukan urusan rumah tangga. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau tetap ada di dalam kehidupan ini untuk selalu membawa kami melakukan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini merupakan hari doa puasa buat jemaat GPD Bethesda. Mari kita bisa berdoa bersama pada jam 1 siang, baik itu di rumah kita masing-masing, ataupun kita juga bisa berdoa bersama di ruang Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati kita.